Oke, mungkin kita lanjut perkenalan lebih, apa namanya, Dokter Dinda. Oke, ya ini, yang akan menjadi narasumber kita berikut yang sudah hadir juga adalah Dokter Dinda Dirdamesya, spesialis Obgyn. Dokter Dinda mengenyam pendidikan dokter umum di Universitas Indonesia, kemudian spesialis juga di Universitas Indonesia. Nah, saat ini Dokter Dinda aktif sebagai dokter Obgyn tentunya di Brawijaya Women and Children Hospital Antasari. Jadi mungkin ada pasiennya Dok Din juga di sini atau yang mau apa namanya, yang mau konsultasi nanti. Oke deh, tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin aku serahkan ke Dokter Dinda untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan Dok. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Senang sekali saya sering diundang sama Diatela ini. Bentar ya, saya mau coba share. Bentar, 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 bentar. Kenapa jadi WhatsApp yang ke-share? Ini dia. Tentang puasa ya, kayaknya tiap tahun ini menjadi topik yang selalu ditanyakan karena semakin banyak ibu-ibu yang baru hamil di setiap tahunnya. Oke, bisa dilihat? Jelas nggak? Ya, bisa, jelas. Oke. Untuk pada siang hari ini saya akan membawakan topik puasa untuk ibu hamil dan ibu menyusui menurut medis. Kalau kemarin udah ada ini ya dari segi agamanya ya yang udah menjelaskan. Oke. Sebagai pengantar, masalah puasa ini sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing. Ini diwajibkan atau tidak, ini mungkin kemarin sudah dijelaskan gitu. Sekedar cerita, tadi siang saya dapat pasien, saya bilang kalau misalnya memang ibu hamil tidak kuat, boleh tidak melakukan puasa. Karena biasanya ibu hamil ini kan kalori yang dibutuhkan meningkat. Dan dia tidak boleh mengurangi jumlah kalori harian itu yang dibutuhkan per harinya gitu. Apakah si ibu hamil ini bisa membagi waktu makannya itu kan tergantung dari masing-masing. Tapi pasien saya tadi bilang mewajibkan gitu, mewajibkan kalau misalnya puasa itu meskipun hamil menyusui tetap harus. Jadi ini sebenarnya dibalikan ke masing-masing apakah merasa wajib atau tidak gitu dan berdasarkan agama. Kemudian waktu puasa ini kan kalau di Indonesia sendiri 13 jam puasa, 11 jam buka ya, boleh bebas bebas makan di 11 jam gitu. Dan kita nggak bisa bilang ibu hamil ini boleh atau tidak puasa kalau kita belum melihat kondisi kesehatan masing-masing ibu gitu, karena berbeda-beda. Apakah dia sehat sakit, kemudian bekerjanya gimana, jenis pekerjaannya, apakah dia tipe yang pekerjaannya harus keliling proyek misalnya, atau hanya duduk di bangku atau dengan stres yang tinggi, atau dengan shift malam, itu akan menentukan kekuatan ibu untuk menjalankan puasa. Meskipun ibu itu adalah ibu rumah tangga yang kerjanya di rumah, tapi harus dilihat lagi jumlah anaknya berapa. Ada yang membantu atau enggak. Kalau dia hanya ibu rumah tangga gitu, terus harus masak, itu mungkin sama juga dengan pekerja kantoran yang kerjanya 9 to 5 misalnya di belakang komputer gitu. Pasti kesibukannya tuh sama aja sebenarnya. Kemudian status nutrisi si ibu ini, apakah ketika menjalani kehamilan ini underweight atau normal weight atau justru overweight atau obesitas gitu. Jadi apakah ada berat badan yang harus dikejar gitu untuk nutrisi ke bayinya. Kemudian trimester keberapa ibu ini ingin menjalankan puasa. Ketika ibu di trimester awal ingin menjalankan puasa harus dipikirkan mual muntah nggak gitu. Ada juga nih cerita, karena mual dia mendingan nggak usah puasa deh, mual ini kalau makan muntah gitu. Tapi kan kembali lagi, kita harus memenuhi kecukupan nutrisinya untuk janin yang sedang dikandungnya. Terutama di trimester awal, itu kan pembentukan organ vital ya, terutama otak bayi itu sangat membutuhkan zat besi dan zat-zat esensial lain gitu untuk perkembangan si bayinya gitu. Jadi benar-benar harus dikondisikan masing-masing ibu dan harus dikonsultasikan. Kemudian kondisi hamilnya sendiri, apakah tumbuh kembang janinnya aman gitu? Apakah bayinya termasuk bayi yang pertumbuhannya terhambat atau justru apakah bayinya termasuk bayi yang overweight gitu yang harus
dibatasi makanannya gitu. Jadi memang setiap ibu dan setiap kehamilan memiliki kondisi yang berbeda dan harus dilihat dan dikonsultasikan ke dokter ketika ingin menjalankan puasa. Nah, ini adalah peningkatan kebutuhan energi yang terdapat pada trimester kedua dan ketiga. Kalau kita lihat ya, di sini, bentar. Banyak sekali zat-zat mikronutrien yang sangat dibutuhkan, terutama untuk ibu hamil dan lebih banyak lagi pada ibu menyusui. Coba dilihat ya. Kalau misalnya kita lihat garis biru, garis hijau ini adalah wanita yang tidak hamil, yang orange ini yang orange ini yang hamil dan yang ungu adalah yang menyusui. Jadi dia meningkat banyak gitu kebutuhannya dari yang tidak hamil, hamil dan menyusui. Jadi bisa dibayangkan kalau tidak hamil berpuasa mungkin porsi makan segitu cukup gitu. Tapi ketika dia hamil dan menyusui, dia akan harus meningkatkan kebutuhan nutrisinya, terutama mikronutrien ini. Nah, ini adalah makronutrien yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayinya. Energi, karbohidrat, protein, lemak, kemudian vitamin, mulai dari A, B, C, D, dan mineral seperti kalsium, zat besi, dan juga zinc. Nah, ini adalah kebutuhan yang diperlukan. Kalau kita lihat di trimester pertama 1.700, trimester ini dengan berat badan normal ya. Dengan berat badan ibunya normal weight. Nah, ini kenaikan per trimesternya kan bisa dilihat sendiri gitu. Di trimester 3 dia membutuhkan lebih kalorinya dibandingkan trimester 2. Nah, ini ada beberapa jurnal yang sudah disimpulkan gitu. Memang saya belum menemukan jurnal yang baru ya, dan banyaknya juga memang jurnal tersebut dari penelitian di Timur Tengah. Karena mungkin yang banyak melakukan puasa itu banyaknya di Timur Tengah. Jadi pada ini diteliti efek dari puasa di bulan Ramadan untuk perkembangan dari janinnya. Jadi ini nggak berhubungan dengan ketonemia atau ketonuri, itu maksudnya dalam kondisi yang kelaparan ya, karena ketonnya udah si lemaknya udah terdapat di urin gitu. Jadi dia nggak ada pengaruh terhadap perkembangan janin. Jadi aman-aman aja untuk melakukan puasa. Itu di tahun 2008 tadi. Ini yang di 2012 dia juga meneliti tentang impact-nya ibu yang berpuasa Ramadan, dilihat dari parameter Doppler. Doppler itu aliran darah dari janinnya. Kemudian dilihat juga dari maternal lipid atau lemaknya, levelnya, dan luaran dari janinnya setelah dilahirkan. Ini juga nggak ada efek samping apa-apa, baik dari air ketuban, kemudian dari aliran darah, dan parameter lain dalam persalinannya. Dan ini juga di tahun 2012, ini ada suatu penelitian antara hubungan dari puasa di bulan Ramadan dengan preterm delivery. Jadi memang banyaknya penelitian ini puasa di bulan Ramadan ya, bukan puasa Senin Kamis. Ya mungkin karena puasa Ramadan kan dinilainya ini 1 bulan penuh gitu. Ini juga tidak menunjukkan peningkatan dari risiko preterm. Dan ini juga ada suatu penelitian untuk melihat stres oksidatif di trimester 2. Juga tidak ada peningkatan stres oksidatif yang bermakna. Jadi kalau melihat dari penelitian tersebut, memang sebenarnya puasa Ramadan itu, yaitu 30 hari itu aman dilakukan untuk hamil, untuk ibu hamil. Tapi yang perlu diperhatikan apa aja sih? Nah, ini dia, makanannya harus banyak serat, karbohidrat, sayur, buah, dan kacang-kacangan. Hindari yang tinggi garam, tinggi gula, dan kafein. Cairan itu sudah pasti harus banyak ya. Untuk ibu hamil normal aja yang tidak berpuasa tuh sekitar 2,5–3 liter. Sebenarnya untuk hamil berpuasa juga sama, cuman dibaginya di 2 waktu yang berbeda atau 3 waktu, yaitu waktu sahur, waktu berbuka, dan waktu
setelah sholat tarawih. Nah, ini dia hindari aktivitas berlebihan, cukup istirahat dan cukup tidur. Ini yang sering sekali ibu hamil ini lupa gitu. Misalnya masih tetap pingin olahraga hamil, senam hamil atau pilates atau apa gitu. Coba dikondisikan juga, dilihat kalau misalnya memang sudah sibuk kerja, diganti dengan istirahat gitu, dengan tidur atau misalnya jika mau melakukan aktivitas olahraga, olahraga yang ringan banget, jangan yang terlalu berat gitu, jangan yang justru membuat kondisi ibunya jadi dehidrasi. Dan jangan lupa suplemen vitamin yang sudah diberikan oleh dokternya, karena kalau misalnya kita lihat dari makanan saja, biasanya kebutuhan ibu hamil tuh, contoh saya kasih contoh misalnya DHA gitu, DHA tuh butuhnya 500 miligram. Kalau misalnya dia dari makanan itu masih kurang, biasanya kita berikan dari suplemen. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita sudah mengikuti puasa, ada kemungkinan kurangnya minyak ikan atau lemak gitu atau DHA dalam konsumsi makanan kita, jangan sampai kita juga miss di suplemennya, tuh. Dan biasanya pada kondisi-kondisi ibu hamil yang rentan terjadi preeklamsi misalnya, atau tekanan darah tinggi dalam kehamilan, itu biasanya kita memberikan asupan suplemen yang dosisnya melebihi dari normalnya gitu. Dan itu biasanya 2 kali sehari atau bahkan 3 kali sehari, dan itu yang harus dikondisikan di masing-masing kehamilan. Apa sih tanda bahayanya? Gimana kita bisa tahu kalau misalnya ibu hamil ini berbahaya gitu kalau puasa? Biasanya pergerakan janinnya berkurang gitu. Janin itu setidaknya bergerak, kita pukul rata biasanya 6 jam. Dalam 6 jam itu ada 1 kali gerakan yang sangat aktif gitu. Kalau misalnya enggak, kita bisa membangunkan. Jangan sampai kitanya lemes, bayinya lebih lemes lagi. Terus nyeri kepala, ini biasanya tanda-tanda hipoglikemia atau kurang gula. Kemudian terlalu lapar juga, ini iritatif, kayak semua orang yang kelaparan biasanya lebih iritatif ya. Mual muntah gitu, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya kalau apa yang kita makan dimuntahkan gitu. Kemudian ada nyeri buang air kecil, biasanya ini tanda-tanda dari kurang cairan, kemudian demam juga kurang cairan, dan sakit perut. Sakit perut bentuk apapun biasanya lebih ke pencernaan ya. Kelelahan, lemah, dan ini biasanya kayak vertigo juga. Biasanya vertigo sangat berhubungan dengan adanya hambatan aliran darah gitu dari ibunya. Kemudian kontraksi dini, ini udah pasti lebih baik batalkan puasa. Apa yang bisa kita lakukan dari pemantauan? Yang pasti pemantauan tumbuh kembang janin. Gimana cara kita melihatnya? Kalau di Indonesia mudah bisa melakukan pemeriksaan USG. Kalau misalnya alat USG itu sulit dilakukan, bisa melihat dari pergerakan bayinya. Apa yang dilihat dari tumbuh kembang janin, yaitu cairan ketubannya cukup atau enggak, berat badan ibunya setidaknya nggak turun deh gitu. Dan nanti pastinya yang berhubungan dengan berat badan bayinya. Kontrol lebih sering akan saya sarankan kepada pasien-pasien untuk memantau perkembangan bayinya. Karena kalau sampai sebulan bisa jadi kita miss gitu. Air ketubannya udah keburu berkurang, atau misalnya berat bayinya udah keburu stagnan, nggak ada perkembangan gitu. Kalau sebulan kayaknya masih terlalu terlalu jauh gitu. Jadi lebih baik 1 sampai 2 minggu. Nah, dampak puasa pada menyusui. Berpuasa pada bulan suci Ramadan tidak merubah komposisi. Jadi komposisinya itu tidak berubah gitu. Ini udah ada penelitiannya. Tapi jika ibunya dehidrasi, biasanya cairan atau ASI ibu juga berkurang meskipun komposisinya tetap sama. Maksudnya di sini misalnya sekali kita pompa atau menyusui itu bisa 150 cc. Dia komposisinya sekian gitu. Tapi kualitasnya ya, kita ngomongin kualitas untuk komposisi. Dan ketika kita kekurangan cairan, kemungkinan misalnya ASI-nya berkurang menjadi 70 cc, gitu, tapi dengan komposisi yang sama. Nah, untuk kesimpulan, puasa untuk ibu hamil tergantung pada kondisi masing-masing, dari kesehatan awal masing-masing ibu hamil. Produksi ASI tidak merubah komposisi, tapi berhubungan dengan asupan cairan ibu. Jumlah kalori harian juga tetap harus dipenuhi, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kenaikan kebutuhan kalori di setiap trimesternya. Dan jangan lupa, jangan dipaksakan, segera berbuka jika ada tanda bahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Dok Din atas materinya. Wah, ini cukup mengcover ya dari tadi apa namanya ibu yang ibu yang hamil, terus kemudian ibu yang menyusui gitu. Mungkin dari peserta kita langsung nih ke sesi Q&A ya, tanya jawab gitu. Mungkin banyak yang mau tahu lebih lanjut gitu apa namanya terkait kondisinya, terutama kalau misalkan ada yang sedang hamil atau ada yang sedang menyusui dan ingin berpuasa gitu ya. Kalau tadi kata Dokter Dinda tidak apa-apa, cuman ya perlu diketahui ya apa namanya tanda-tanda bahaya yang tadi sempat disampaikan gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya dulu, boleh open mic atau boleh di chat gitu. Saya kasih kesempatan untuk peserta, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Belum ada. Oke. Mungkin sambil nunggu ya, kalau misalkan ada yang mau ngechat apa namanya pertanyaannya, diperbolehkan, silahkan. Mungkin tadi saya mau tanya dulu nih sama Dokter Dinda gitu. Tadi kan sempat disampaikan ya tanda bahaya gitu, terutama pada saat kehamilan gitu. Nah, ini tanda bahaya ini apakah biasanya apa namanya perlu penting untuk diketahui oleh ibu hamilnya gitu atau seperti apa ya dok ya sebaiknya? Tanda bahaya itu sebenarnya kan kayak red flag-nya ya. Gitu, jangan sampai Hmm. lemes atau tadi misalnya apa kunang-kunang gitu, tapi dipikir nggak bukan suatu masalah atau nggak menjadikan tanda gitu. Kalau misalnya memang bayinya kurang kurang cairan atau kurang gula gitu. Jadi memang kita harus paham gitu. Sekecil apapun keluhan yang dirasakan, kalau misalnya itu sudah berhubungan dengan ibu hamil dan puasa, itu benar-benar harus menjadi perhatian khusus buat kita gitu. Ya, ya. Karena Berarti kadang ada begitu. yang menyepelekan, misalnya lelah gitu, ah nggak apa-apa, capek sedikit, mungkin mikirnya Hmm. kuat gitu, akan kuat gitu. Cuman kan balik lagi, kalori kita kan biasanya nggak mungkin terpenuhi dalam eh, sahur aja kan. Biasanya kan kita jadi membagi ke 3 waktu makan, di mana makan yang kedua itu aja di maghrib dan jarak apa waktunya kan nggak banyak gitu, karena kita biasanya harus mengejar sholat tarawih lagi gitu. Hmm. Oke, ya Atau kalau mungkin. saya sih lebih seneng ya menyarankan kalau misalnya mau puasa nggak usah full 30, cuman mungkin kembali lagi Hmm. ke kepercayaannya masing-masing karena beda-beda. Karena ya tadi Betul. saya cerita saya bilang ke pasien saya untuk menyarankan jangan puasa dulu karena itu trimester pertama, tapi dia bilang bisa. Oh ya, ya, ya. Berarti apa namanya tanda-tanda puasa yang mungkin kalau orang normal sering rasakan kayak pusing, lemas Mm-mm. segala macam. Tapi ketika kondisi hamil, nah itu Iya, perlu jadi perhatian ini sekali saya ya. baru baca pertanyaannya ya. Hmm. Kapan dianggap wajar? Menurut saya sih untuk kondisi hamil gitu lebih baik jangan dianggap wajar untuk hal tersebut karena sedang berpuasa gitu. Oke. Oke deh, ya ini pertanyaan yang tadi sudah masuk ya, bahaya puasa. Oke, ini sudah terjawab ya Mbak Rasita, mungkin boleh ininya responnya. Nah, sekarang lanjut, ini ada pertanyaan juga di chat. Dok mau bertanya, jika ibu hamil di trimester kedua ini jadi sering lapar banget, bahkan sampai 30 menit sekali laparnya, bisa langsung pusing gitu kalau nggak langsung makan, itu normal kah? Sebaiknya nanti ikut puasa atau tidak ya? Boleh dijawab dok. Kalau ibu hamil memang wajar ya per 30 menit. Tapi memang ibu hamil yang modelannya gampang lapar, saran saya memang makan gitu. Jadi kalau saya sih untuk kondisi ini kayaknya lebih baik nggak melakukan puasa ya, karena kalau misalnya dia 30 menit bukanya masih 10 jam lagi kan repot ya. Betul. Gitu. Jadi mendingan sih nggak usah berpuasa dulu. Kalau kemarin, Hmm. kalau saya boleh tahu, kemarin dibolehkan kan ibu hamil tidak berpuasa? Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau dari sisi agama Mm, wajib jika memang dia mampu berpuasa mm, gitu. mm, Nah, terus kemudian kalau misalkan ibunya
apa namanya tidak mampu, apalagi kalau misalkan ada maksudnya dilarang ya sama dokternya, karena kan yang bisa menilai juga salah satunya adalah dokter gitu ya. Nah itu apa namanya diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nanti ada gantinya seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih dok kalau dari ustazahnya. Ya, dan ini saya lihat chatnya juga ya. Ini ada yang bilang pengalaman hipertensi dalam kehamilan kemudian jadi berkunang-kunang. Nah, itu adalah salah satu yang harus di screening di awal sebelum menjalankan puasa gitu. Tensinya gimana gitu. Jangan sampai eh, inisiatif untuk melakukan puasa tanpa kita mengecek kondisi awalnya gitu. Kalau tadi kan saya Iya, iya. menyarankan setidaknya 1 sampai 2 minggu untuk cek ulang kan. Jadi kan kalau misalnya memang tensinya tinggi itu sudah bisa terdeteksi lebih awal. Iya, iya, iya. Berarti tanda-tanda itu juga perlu disadari ya, jangan jangan Mm-mm. diabaikan ya. Oke deh. Mm-mm. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Oh ya, ini dari Kak Syifa, tensi dan HB alhamdulillah normal. Mm-mm. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Umarotun Niswah. Dok bertanya Mm-mm. seberapa sering Doppler boleh digunakan untuk cek DJJ? Mm-mm. Apakah ini bisa jadi alternatif untuk cek kondisi janin saat ibu sedang berpuasa? Ya, jadi kalau misalnya kita menggunakan Doppler itu boleh ya. Sebenarnya batasan dari penggunaan USG itu kalau kita pukul rata nih ya. Jadi dia kan ada satuan satuan ininya ya, bukan radiasi ya. Pokoknya satuan ultrasoundnya itu biasanya nggak boleh 1 jam sehari. Cuman kan kita jarang melakukan pemeriksaan USG 1 jam dalam sehari kan. Palingan kan USG nggak nyampe setengah jam gitu. Walaupun USG fetal maternal juga nggak selama sampai 1 jam gitu. Dan nggak tiap hari juga. Dan ini Doppler biasanya kita gunakan untuk menentukan aliran. Adakah resistensi aliran dari bayinya, dari ibunya ke bayinya, atau dari arteri uterina itu berarti dari aliran darah ibu ke bayi, kemudian satu lagi yang dari umbilikus ya atau dari tali pusatnya. Itu biasa 2 yang kita nilai dalam pemeriksaan bayi janin gitu. Jika ada peningkatan terutama di arteri uterinanya, udah ada peningkatan, berarti bayi ini memiliki resiko tinggi eh, terhambat perkembangannya. Itu biasanya dapat deteksi sebelum terjadinya perkembangan terhambat. Contoh, misalnya arteri uterina kita periksa ada hambatan dengan penggunaan Doppler itu di 12 minggu gitu. Belum tentu bayi ini perkembangannya akan terhambat masuk trimester 2. Dia paling mungkin akan terhambat di trimester 3 awal atau trimester 2 akhir gitu. Dan pada kondisi ini juga harus jadi note buat ibunya kalau misalnya pernah ada resistensi, berarti nanti kalau mau puasa harus lebih diperhatikan karena kalorinya benar-benar nggak boleh berkurang untuk pasien-pasien ini gitu. Jadi memang pemeriksaan Doppler ini sangat berguna untuk pemeriksaan kondisi ibu dan janin, terutama suplai nutrisinya, terutama untuk ibu-ibu yang ingin menjalankan puasa. Oke, ya. Kak Umarotun, apakah terjawab pertanyaannya? Semoga terjawab ya. Kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan, boleh nanti di chat atau open mic. Mungkin ada yang mau apa namanya? Ada yang mau bertanya langsung nih sama Dok Din, mumpung ada sesinya. Nanti kalau setelah ini apa namanya? Mungkin nggak sempat lagi karena kita sebentar lagi ya, udah tinggal minggu depan, seminggu lagi udah berpuasa. Jadi dipersiapkan dari sekarang nih ininya apa namanya persiapan puasanya. Oke, gimana dari peserta mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang boleh di chat juga sambil menunggu. Mungkin aku lanjut. Ini bisa ini nggak sih? Bisa apa? Angkat tangan itu saya pengen tahu deh. Di sini Bisa. yang puasa, yang akan berniat Oke, puasa dan lagi hamil berapa orang dari berapa nih pesertanya? 38. 38. Sambil jalan aja kali. Oh, ini ada Kak Shania. Saya sih nggak pernah bisa puasa lagi dan lagi Ada nyusuin. kuat dan nggak kuat ya dok ya. Wah, ini Iya, ada lumayan, ada 3 orang nih yang raise hand. yang Ada puasa Kak ya. Shania. Ya, yang berniat puasa berarti ya. Eh, Oke.
Mungkin boleh kali apa namanya Kak Shania dulu kira-kira gimana nih kondisinya, terus mungkin apa yang perlu yang ingin dipersiapkan gitu, yang ingin diketahui. Halo Kak Shania. Mungkin Kayaknya pemilihan makannya juga harus berubah ya kalau ini mau betul. berpuasa. Gimana Kak Shania? Tadi udah open mic? Halo, sore. Saya Sania. Halo. Kebetulan kalau Halo. kondisi, alhamdulillah sehat, baik. Makanya ada niat untuk puasa. Cuma yang pengen ditanyain, Dok, karena kan tadi yang di nutrisi itu untuk salah satunya ada dikurangi gula ya. Mm-mm. Tapi kadang ketika kontrol ke dokter itu malah disarankan untuk konsumsi banyak gula. Karena katanya bagus juga untuk naikin berat badan janin. Mm-mm. Usia janin sekarang di 7 bulan. Kira-kira Mm-mm. gimana ya dok ya? Iya, sekarang ini memang kita lebih berhati-hati sama gula ya, karena gula itu eh, bisa mencetuskan inflamatif ya, dia dia peradangan gitu pada kondisi kehamilannya. Biasanya untuk menaikkan berat janin kita lebih ke protein gitu, bukan gula gitu. Kalau dulu mungkin perbedaannya dulu dikit-dikit suruh makan es krim. Siapa ya suruh makan es krim kalau Iya, buat es naikin berat krim. badan. Nah, tapi sekarang mungkin sebagian besar objin menyarankan untuk minum susu protein. Pernah nggak dengar minum Iya. Peptisol? Sorry saya sebut brand ya, minum Peptisol Iya. atau minum pokoknya protein lah, susu protein gitu. Jadi memang kita sekarang lebih dengan berbagai macam penelitian yang udah berkembang, memang kita untuk menaikkan berat badan bayi kita lebih ke protein dibandingkan ke gula. Di samping itu, kalau kita mau menyarankan untuk makan banyak gula, kita harus lihat dulu pemeriksaan screening dari tes toleransi glukosa oral si pasien di trimester 2 akhirnya sekitar 28 minggu, atau HbA1c-nya gitu. Pada level HbA1c 5,7, 5,8, 5,9, kita harus lebih hati-hati untuk menyarankan pasien untuk makan banyak tinggi gula gitu, terutama es krim atau makanan manis-manis gitu. Karena peradangan yang akan dicetuskan oleh si gula-gula ini bisa meningkatkan resiko hipertensi sebenarnya. Selain diabetes mellitus gestasional atau diabetes dalam kehamilan. Oke, baik. Terima kasih banyak dok. Terima kasih. Oke, ya Kak Shania terima kasih banyak. Semoga lancar puasanya. Ingat kata Dokter Dinda tadi, jangan dipaksakan ya. Amin. Makasih. Oh Iya, iya, sama sama-sama. satu lagi, mungkin di Indonesia ini identik buka puasa dengan manis-manis ya. Mungkin dari Ya, Mungkin dari Diatela bisa memberikan em, menu menu-menu sehat berbuka yang lebih lebih baik lah. Maksudnya bukan lebih baik ya. Maksudnya gimana kalau bukanya tuh apa harus manis, apa boleh misalnya manisnya dari kurma, dari buah gitu. Mungkin itu akan lebih baik dibandingkan kalau bukanya dengan cake atau dengan coklat-coklat gitu. Manisnya tuh diambil sumber manisnya kali ya. Mungkin Diatela betul. lebih paham. Iya, betul. Perlu diperhatikan juga ya pemilihan makanannya. Oke, Mm-mm. mungkin kita lanjut nih. Udah ada 3 pertanyaan di Mm-mm. kolom chat. Yang pertama dari Kak Nani. Halo Dok Din, mohon izin bertanya, adakah persiapan khusus bagi Bu Suwi jika berniat untuk puasa? Misalnya frekuensi sahurnya diperbanyak dan sebagainya. Terima kasih. Mm-mm. Kalau Bu Sui berarti kan udah tahu bayinya ya. Bayinya coba dicat dulu di grafiknya tuh di mana. Ini karena saya masih menyusui juga, saya paham banget deh kayaknya. Jadi kita cat dulu nih si bayinya tuh ada di mana. Apakah udah di garis hijau, apa masih di tengah-tengah gitu. Adakah berat badan yang harus dicapai gitu oleh si bayi gitu. Terutama kalau ibu-ibu yang masih memberikan ASI eksklusif ke bayinya gitu. Kalau misal, kan nanti ada perhitungannya tuh sekali minum bayi misalnya harus berapa, 100 cc, 120, 150 tergantung usia kehamilannya kan, usia bayinya kan. Itu kira-kira punya stok nggak kalau misalnya sampai kurang gitu, karena
cairan yang dikonsumsi ibu tuh sangat relate dengan jumlah ASI yang dikeluarkan oleh ibunya, meskipun komposisinya tidak berubah. Gitu. Mungkin kalau ditanya persiapan khusus, ya persiapan stok ASI-nya kalau sampai misalnya kurang gitu, dan persiapan berat bayi yang harus dikejar. Kalau bayinya udah sehat, apalagi kalau misalnya udah setahun, udah 2 tahun, mungkin udah bisa diganti dengan, empasi ya, bisa diganti dengan makan gitu. Tapi kalau misalnya masih sangat bergantung kepada kita, banyak banget yang harus kita pertimbangkan kalau masih mau berpuasa, Ya, ya, khususnya yang gitu. ASI eksklusif ya berarti dok ya. Iya, heeh, betul. Oke, ini ada apa namanya tanggapan dari Kanani. Saat ini Mhm. anak saya usianya 13 tahun, 13 13 bulan. bulan, sorry, laki-laki dan saat ini sudah ber-MPASI. Kondisi BB saat ini di 86 persentil dokter. Kalau udah setahun sih udah aman ya harusnya, karena kan memang setahun udah boleh minum UHT juga kan. Jadi nggak, walaupun ASI tapi kan nggak tergantung semuanya, kehidupan anak itu udah nggak tergantung dengan ASI dari kita. Seharusnya sih aman-aman aja. Gitu. Satu lagi untuk menghindari Oke, lemas, mungkin tipe makanannya kali ya kalau dari Dietela. Jadi cari makanan yang nggak mm, membuat gulanya tuh, gula darahnya tuh langsung tinggi dan langsung turun gitu. Jadi cari makanan yang em, gulanya tuh ada di aliran darahnya lebih lama. Jadi kita nggak terlalu cepat lapar. Biasanya makanan berserat, betul nggak sih? betul betul. Mm-mm. Nanti sore kita ada keluap, jadi bisa diperhatiin. Oh Nah, gitu. kita Nah, akan itu yang bahas dibutuhkan. soal makanannya tuh. Heeh. Oke deh. Ini ada lagi pertanyaan dari Kak Anisah Mei. Cara biar busui cairan tubuhnya cukup ketika puasa bagaimana dok? Misal harus minum berapa liter atau pumping di jam berapa agar optimal dan tidak mengganggu aktivitas. Silakan dok. Kalau pumping jangan sampai berkurang, karena udah pasti kalau misalnya kita nggak kosongin, biasanya kan ada hambatan untuk pengisian lagi kan, karena kalau ASI kan supply and demand. Kemudian cairannya sih 3 liter ya. Cairan itu gabungan antara dari makanan dan air yang kita minum, dan itu dibagi aja di 3 waktu itu, waktu sahur, waktu em, buka, dan waktu sholat raweh. Dan perhatikan jenis minumannya juga, jangan yang bersifat diuretik atau justru membuat buang air kecilnya lebih sering gitu. Seperti kepada kafein, teh itu kan dia mempunyai sifat diuretik ya, jadi biasanya buang air kecilnya akan lebih sering. Jadi saran saya sih minum air putih aja yang banyak. Oke, semoga menjawab Kak Anissa. Mungkin kita lanjut aja nih ke Kak Aina Salsabila. Halo Dok Din, mohon izin bertanya. Pertanyaannya mirip dengan di atas. Adakah Mm, persiapan khusus bagi busui yang bekerja jika berniat puasa? Berarti ini spesifik bekerja nih, Dok. mm. Kira-kira baiknya pumping jam berapa Ini mempengaruhi? busui ya. Iya, ini busui. Heeh. Nggak ada Mempengaruhi. jam khusus untuk pumping pada ibu berpuasa, tetap aja walaupun misalnya yang dihasilkan nggak banyak ya. Tapi mungkin kalau bekerja ya, nggak bisa makan juga ya siang-siang kalau puasa. Ya itu tadi, persiapannya di waktu sahurnya juga lebih diperhatikan, dan di sahur jangan minum minuman yang bersifat diuretik gitu. Jangan sampai kita minum banyak tapi minum banyaknya kopi gitu. Terus jadi nanti siang-siang pipis. Buang Iya, air kecil jadinya lemes, habis cairannya. dehidrasi. Iya, betul. Jadi Oh, habis cairannya. oke, berarti ya mungkin diperhatikan juga usia anaknya juga ya tadi dok ya. Oh iya, betul. Usianya berapa? Lebih Oke. hati-hati kalau masih si eksklusif lah, karena kan kehidupan si anak ini makanannya benar-benar dari kita. Betul, masih bergantung. Oke, lanjut ke Kak Kiki. Dok, misal udah obesitas pas hamil, tetap dibawa puasa dan makannya dikontrol nggak terlalu banyak karena takut makin nambah BB ibunya. Itu pengaruh ke BB atau nutrisi bayinya nggak ya, Dok? Terima kasih. Oke, obesitas pas hamil biasanya kan makanannya udah ditentukan kan? Nggak terlalu Mm-mm. banyak, iya benar. Em, oh, enggak, karena makannya walaupun dikontrol, tapi kan mikronutriennya, kebutuhannya udah diperhitungkan gitu. Jadi bukan berarti eh, jumlah makannya tuh mempengaruhi si mikronutrien yang dibutuhkan. Seperti tadi, kita kan bisa aja dapat suplemen misalnya DHA omega 3, omega 369 misalnya, atau
kalsium itu kan kita bisa dapatkan dari suplemen dan dari makanan, tapi makan misalnya nasinya nggak terlalu banyak, betul nggak? Saya agak agak nggak pede nih ngomong sama ahli gizi. Jadi kan misalnya nasinya nggak terlalu banyak, jadi yang dibanyakin misalnya protein dengan jumlah yang seimbang ya misalnya gitu. Itu kan dia nggak terlalu signifikan akan meningkatkan berat badan, bukan begitu? Betul. Nanti lebih jelasnya mungkin nanti Ya, sore nih. jadi apa ya, kita melihat kualitasnya dibandingkan kuantitas. Betul, betul. Mm-mm. Oke deh. Ya, kalau di chat pertanyaannya belum ada lagi. Mungkin dari mbak-mbak semua di sini ada yang mau open mic lagi atau mau apa namanya? Ya, mau bertanya lebih lanjut terkait kondisinya, mungkin terkait persiapan apa namanya kehamilannya. Intinya sih kalau misalnya kita busui atau bumil yang mau berpuasa tuh jangan cuma dilihat dari kondisi kitanya, tapi kondisi bayinya juga. Terutama yang udah ada di depan mata untuk busui ya kan bayinya tuh udah kelihatan gitu. Mungkin kalau bumil kita mesti pergi ke dokter untuk periksa USG segala macam. Tapi kalau busui kan kelihatan nih ini sebenarnya jangan punya bayi dengan berat badan yang kurang dan masih banyak PR dari dokter anak ya untuk mengejar. Tapi kita memaksakan berpuasa tanpa misalnya stok ASI perah atau tetap mau direct breastfeeding gitu. Jadi lebih ini aja sih menurut saya lebih realistis. Nah, Hmm, itu dia. betul, Tanggung betul. jawab juga loh memberikan kesehatan yang ini optimal pada anaknya kan. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Betul, betul. Jangan egois ya. Mm-mm. Oke deh. Ini ada dari Kak Andarina Ayu untuk Bu Suwi yang suka hipotensi. Apa ada saran khusus dok agar kuat dan asinya cukup? ASI cukup berpengaruh nggak ke hipotensinya? Biasanya sih nggak berpengaruh ya, walaupun tensinya rendah kan ASInya masih oke-oke aja. Kemudian agar kuat hipotensi itu kan sebenarnya hubungannya sama kerja jantung ya. Biasanya sih kalau misalnya ada hipotensi, dia aktivitasnya harus lebih, misalnya olahraga gitu. Itu kan bisa meningkatkan tensinya. Kalau misalnya ditanya ada saran khusus Bu Suwi, kira-kira kalau dipakai olahraga juga di malam gitu, misalnya menjelang maghrib gitu kuat nggak? Misalnya jalan lah ke masjid buat terawih Hmm, atau 30 menit em, gerak apa aktivitas ringan yang olahraga exercise, stretching atau apa gitu itu akan membantu. Selain juga cairan yang harus dipenuhi ya gitu. Kalau hipotensi kayak lebih aktivitas sih buat meningkatkan kerja jantung. ya, ya. Hmm. Oke deh, semoga menjawab nih Kak Andarina. Nah, kemudian lanjut ada Kak Hana Nur Anissa. Cara kita tahu kalau bayi kita kekurangan ASI, gimana nih dok? Takutnya Mm-mm. apa namanya? Mungkin khawatir ASInya kurang. Kalau Kebetulan ASI, ya, heeh. oh Kalau ya, ASI kan kita lihat anaknya dehidrasi apa enggak, dilihat dari popoknya penuh apa enggak. Terus udah gitu anaknya nangis, kalau nangis tuh keluar air apa enggak, dilihat tanda-tanda dehidrasi. Terus ubun-ubunnya kan dilihat cekung apa enggak. Gitu tuh kita bisa lihat anak kita kurang cairan atau enggak. Terus anak itu kan cenderung kalau misalnya kekurangan minum dia kayak gigit-gigit barang, tapi dalam kausan gitu kan biasanya kita bisa tahu ya kayak pingin minum gitu, bukannya ngantuk. Beda kan kalau nangis ngantuk sama nangis haus gitu. Biasanya sih paling objektif tuh kita lihat pampersnya sih, kita lihat popoknya itu penuh atau enggak, terus dilihat juga berat badannya. Untuk bayi yang masih bayi banget kan ada kenaikan berat badan per harinya tuh 30 gram. Misalnya 2 bulan ya, kalau nggak salah 30 gram per harinya gitu. Itu terpenuhi apa enggak gitu. Kemudian kalau mau empasi mungkin akan lebih aman, akan lebih eh, kelihatan bayinya kalau kalau mau empasi kan berarti 5 bulanan ya. Dia hmm, sangat terlihat sih kalau nangis sampai nggak keluar air mata berarti dia memang kurang cairan, kurang air. hmm, Dan hati-hati bayi dehidrasi ini eh, bahaya banget kan bisa sampai demam itu, bisa sampai kejang kalau udah benar-benar dehidrasi. baik.
Oke, ya benar-benar diperhatikan ya berarti Mm-mm. kondisinya maupun maksudnya baik puasa sebenarnya baik puasa maupun tidak puasa gitu ya. Sebenarnya, Mm-mm. apa namanya, pengontrolan, secara berkala itu juga penting ya, Dok, ya berarti? Iya. Oke, ini dari Kak Kiki lagi, idealnya Bu Sui mulai diet, mungkin dari segi, apa namanya, dari segi kesehatan ibunya kali ya, Dok, Mm-mm, ya? mm-mm. Ya kuantitas Iya. dan kualitas asinya kali ya. Sebenarnya kalau saya sih pengaturan makan itu sebenarnya boleh dilakukan pas pas lahir ya, pas lahiran itu langsung aja diatur misalnya pilih makanan-makanan yang eh, berpengaruh kepada jumlah ASI dan kualitas ASINya, misalnya sayur gitu. Biasanya kan kalau baru lahir banyak makan daun katuk, ngunyahnya juga ngunyah edamame gitu kan. Jadi Mhm, jangan menjadi kalau misalnya diet, diet biar kurus nih kan maksudnya. Jadi jangan jangan memberikan alasan untuk busui makan makanan yang manis-manis banyak untuk kualitas ASI. Gitu sih kalau saya gitu. Karena sekarang agak tricky juga nih ASI booster tuh rata-rata gulanya tinggi banget loh. iya ya. Cookies-cookies, terus minuman-minuman, itu tuh ternyata tuh gulanya sangat tinggi gitu. Padahal dengan makan banyak kacang-kacangan, makan banyak sayur, itu kualitas dan kuantitas asinya juga bisa bagus kok gitu. Jadi makan makan sering, makan sayur, makan buah gitu. Bukannya makan eh, chocolate cake atau apa. Ya boleh, tapi kalau misalnya nggak pingin berat badannya melonjak ya jangan gitu. Mhm. Betul. Mungkin, aku tambahin sedikit kali ya Ya, terkait apa namanya, dietnya ini sendiri. mm-mm. Sebenarnya diet itu kan pengaturan pola makan ya pada Iya. dasarnya gitu, nggak harus kayak, apa namanya, nurunin berat badan dan segala macam gitu, nggak harus defisit kalori. Sebenarnya ketika, apa namanya, menyusui juga gitu, pastinya kita melihat kayak tadi yang seperti dokter bilang ya, umur bayinya berapa nih gitu. Kalau masih ASI eksklusif kan masih bergantung ya sama kita, apa namanya, dari sisi nutrisi. Tapi kalau misalkan memang sudah MPASI, nah mungkin bisa kompromi deh tuh dari, apa namanya, nutrisi dari MPASI dan juga dari ASI gitu. Jadi, ya mungkin itu sedikit, pandangannya kalau terkait gizinya gitu. Kalau tipsnya seperti apa, nah nanti bisa konsultasi lebih lanjut kali ya, kalau misalkan memang, apa namanya, diperlukan, diet untuk, apa, dengan kondisi lagi menyusui gitu. Nah, mungkin kita lanjut ke Kak Dila nih, Dok mau tanya, kalau busui haid itu apakah kuantitas ASI-nya menurun atau hal biasa? Mm-mm. Kalau lagi haid gimana, Dok? Jadi kalau misalnya udah haid kan petanda kalau prolaktinnya itu udah mulai turun ya. Jadi kenapa kita haid? Karena kita udah dalam kondisi bukan hiperprolaktin lagi gitu. Nah, pada kondisi prolaktinnya udah menurun, bisa jadi ASINya produksinya nggak sebanyak di awal gitu. Tapi nggak nggak signifikan berubah sih, misalnya yang tadinya 200 jadi 100 cc gitu sih enggak gitu ya. Mungkin bisa jadi 200 jadi 170 atau 150 gitu kalau kita benar-benar pompa takar-takar dengan pompa gitu. Jadi memang dia berkurang iya karena eh, si hormon menyusuinya udah berkurang gitu. Oke deh, semoga terjawab Kak Dila. Ya nggak kerasa nih Dok, udah setengah jam kurang lebih kita tanya jawab. Alhamdulillah terima kasih banyak nih yang udah aktif, apa namanya, tanya jawab juga ke kita. Mungkin masih, apa namanya, masih ada waktu sedikit lagi kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan nih, masih ada nggak dari, Mbak-mbak semua? Atau mungkin dari dokter mungkin ada yang mau dikasih, diberikan saran atau ininya, tambahannya? Oke, kita tunggu. Oke deh, mungkin belum ada lagi. Kalau begitu, kalau misalnya belum ada pertanyaan lagi, atau masih ada yang ngetik nih, boleh dikasih tanda reaction atau apa gitu kalau lagi ada yang ngetik. Nanti udah ditutup, belum di send gitu.
Oke, mungkin belum ada lagi nih kalau gitu. Oke deh, kalau gitu mungkin untuk sesi Q&A-nya sudah selesai nih, sudah habis pertanyaannya nih dok. Dok, ya mungkin kita lanjutkan nih ke sesi berikutnya. Mungkin kita foto bersama dulu dari mbak-mbak semua. Boleh dibuka kameranya sambil kita siap-siap untuk foto bersama. Admin, apakah sudah siap? Oke, masih aku tunggu ya yang buka kamera. Akan ada 2 slide, jadi akan aku tangkap layarnya 2 kali. Oke, aku tunggu sampai hitungan ke 5 deh. 1, 2, 3, 4, 5. Udah nggak ada lagi. Kalau gitu aku hitung mundur untuk tangkap layarnya ya. Tunjukkan senyum terbaikmu. 3, 2, 1. Oke, 1 layar lagi. Sebentar. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke. Ya, dengan berakhir sesi foto-foto ini, foto bersama, mungkin terakhir dari Dok Din ada yang mau disampaikan atau pesan-pesannya, silahkan Dok terakhir. Ya, pesan-pesan saya untuk semua bumil dan busu yang ingin berpuasa, coba konsultasikan dulu ke dokter, karena kita nggak bisa memukul rata semua kondisi ibu hamil dan ibu menyusui itu di titik yang sama gitu. Jadi semua benar-benar digambarkan dari bagaimana kondisi ibu dan terutama kondisi janin, apakah memerlukan tambahan atau dikejar berat badannya itu masing-masing berbeda gitu. Jadi jangan mengikuti pola temennya yang sedang hamil dan sedang menyusui gitu. Dan pilih makanan yang em, yang baik, pilih makanan yang baik supaya dalam menjalankan puasanya lebih nyaman dan nggak cepat lelah dan lemas. Gitu Oke. ya. Sudah dokter? Udah, Terima kasih. Oke, terima makasih kasih. banyak Dokter Dinda Terima karena kasih banyak. Sampai bertemu. ya, sampai bertemu. Makasih banyak Dok Din atas Ya. materinya dan Ya, ilmunya. terima Makasih kasih. juga buat peserta yang udah mendengarkan materi hari ini dari Dok Din. Nah, mungkin sedikit pesan mau mengingatkan juga karena nanti sore nih, sore ini persis. Jadi stay tune di grup. Setelah ini peserta akan diberikan kulap oleh salah satu ahli gizi dietela, Karasita, ada di sini juga. Tadi kalau nggak salah saya lihat dengan topik persiapan gizi bumil dan busui saat puasa Ramadan. Nah, di akhir rangkaian kelas gizi ini, 2 hari sebelum puasa, nanti tanggal 9 ya, akan ada fun walk juga. Jadi, mau mengundang juga peserta yang hadir di sini, yang ada di Jakarta ya terutama, nanti kita akan ada fun walk, boleh daftar karena pesertanya nanti dibatasin gitu. Jadi kita olahraga bareng nih sebelum puasa gitu, buat yang lagi hamil atau lagi menyusui itu welcome, boleh datang semuanya gitu. Paling kalau dari saya terima kasih banyak juga atas perhatiannya untuk para peserta, atas waktunya juga di siang hari ini. Mungkin saya tutup di sesi webinar hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.